close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Saya, Foni Melindawati, NPM 17, akan menjelaskan tentang garis besar pembahasan dari bab 10. Yang pertama, desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Yang ketiga, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan return on investment atau pengembalian atas investasi. Yang keempat, mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Dan yang kelima, ada penetapan harga transfer. Kemudian, subbab yang pertama yaitu tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari pengertian sistem akuntansi pertanggungjawaban, kedua, pendekatan dalam pengambilan keputusan, alasan-alasan melakukan desentralisasi, dan divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Selanjutnya, pertama, pengertian dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Pada umumnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Selanjutnya, saya Devi Ratnasari, NPM 020 akan menjelaskan tentang dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pendekatan tersentralisasi, yaitu pendekatan berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan terdesentralisasi, yaitu praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu alasan-alasan melakukan desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, yaitu manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan tingkat operasional langsung, seperti kekuatan dari pesaing lokal, sifat tenaga lokal. Akibatnya mereka sering berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan lokal. Yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat, yaitu dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer, yaitu dengan memberikan peluang membuat keputusan kepada manajer lebih rendah akan melatih kemampuan manajer tingkat rendah untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, keempat, meningkatkan daya saing, yaitu perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mau mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja sebuah divisi atau pabrik adalah memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Saya Ainur Fadila, NPM 21. Di sini saya akan menjelaskan divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi itu biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Ada 3 cara pembagian divisi. Yang pertama, berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, berdasarkan geografis. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis pertanggungjawaban. Nah, yang pertama, berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Sebagai contoh, divisi-divisi Pepsi Company yang mencakup Quaker dan Tropicana. Yang kedua, berdasarkan garis geografis. Sebagai contohnya yaitu induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional yang berada di Asia atau Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara.
Cara ketiga yaitu berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut ini jenis utama pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat biaya, di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba, yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang keempat, pusat investasi, yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Selanjutnya, kita akan membahas pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Ada dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu 1. Berdasarkan perhitungan biaya variabel, dan yang kedua ada perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Perhitungan biaya variabel, yang juga disebut perhitungan biaya langsung, hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produksi. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Nah, secara garis besar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, penilaian persediaan, yang kedua, laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi, yang ketiga, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, yang keempat, perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi, yang kelima, mengevaluasi manajer pusat laba, yang keenam, laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Nama saya Jessica Barbara Asyanipati, NPM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan. Pada perhitungan biaya absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada model absorpsi. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Karena biaya produk per unit merupakan dasar dari perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Hal itu dikarenakan jumlah overhead tetap diakui sebagai beban pada kedua metode. Perkenalkan, nama saya Edita Lihmawada, NPM 24, akan menjelaskan tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut biaya perhitungan absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan itu berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, unit yang keluar dari persediaan itu mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selisih antara laba operasi menurut perhitungan biaya absorpsi dan laba bersih menurut perhitungan biaya variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba menurut perhitungan biaya absorpsi dikurangi laba menurut perhitungan biaya variabel sama dengan tarif overhead tetap dikalikan dengan unit diproduksi dikurangi unit terjual.
Selanjutnya, perlakuan overhead tetap pada perhitungan daya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan daya absorpsi dan variabel itu terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan daya absorpsi, overhead tetap itu harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Hal ini menciptakan dua masalah, yaitu bagaimana kita mengonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang telah ditetapkan untuk unit yang diproduksi. Kedua, apa yang dilakukan jika overhead pabrik yang aktual itu tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan? Solusi untuk kedua masalah itu membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Pertama, kita harus menghitung overhead tetap yang diterapkan dan membebankannya pada unit yang diproduksi. Selanjutnya, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Saya Tiara Arif Gunarnanti, NPM 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan, sering digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Akan tetapi, laba harus mencerminkan usaha manajerial agar dapat menjadi petunjuk bermakna. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja material, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Kedua, ketika pendapatan penjualan menurun, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap dan tidak berubah. Lalu, pengukuran kinerja pusat dengan menggunakan ROI. Secara garis besar subbab, yang pertama adalah pengembalian atas investasi yang digunakan supaya menaikkan laba operasi dengan aktiva. Kedua, terdapat margin dan perputaran. Tiga, keunggulan ROI serta kelemahan ROI. Saya Muhammad Fatur Rozikin, NPM 40 akan menjelaskan margin dan perputaran. Margin dan perputaran ini merupakan cara kedua untuk menghitung ROI, yaitu dengan memisahkan rumusnya laba operasi aktiva operasi rata-rata dalam margin dan perputaran. Pada pengertiannya, margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan, jumlah laba operasi yang dihasilkan dari tiap dolar penjualan yang terdiri dari bunga, pajak, dan laba. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata, dan perputaran ini menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari ROI sendiri. Untuk keunggulan ROI, yang pertama yaitu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antar penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua yaitu mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan keunggulan yang ketiga yaitu mendorong manajer dalam fokus pada efisiensi aktiva operasi. Sedangkan kelemahan ROI sendiri yaitu yang pertama mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua yaitu mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjangnya. Nama saya Maria Nomi Panjaitan, NPM 41. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan ROI.
Keunggulan ROI yang pertama, mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Dan yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. ROI juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua, mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Lalu, mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi dengan garis besar subbab yaitu laba residu dan juga nilai tambah ekonomi. Nama Ferdio Wiradinata, NPM 042. Laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang diperoleh disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Laba residu memiliki rumus laba operasi dikurangi hasil perkalian dari tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Keunggulan laba residu diantaranya ialah: pertama, membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Kedua, dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko yang berbeda. Lalu untuk kelemahannya, laba residu hanya mendorong manajer pusat laba untuk berorientasi pada tujuan jangka pendek, karena kinerjanya dibatasi hanya untuk satu periode akuntansi saja. Lalu, kedua, laba residu sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Dan yang ketiga, karena hasil akhir laba residu adalah berupa angka absolut, bukan rasio, maka sulit untuk membandingkan laba residu dari satu pusat laba dengan laba residu dari pusat laba lainnya yang memiliki jumlah investasi yang berbeda. Slide selanjutnya. Nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih atau bisa dikatakan laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA atau Economic Value Added adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan. Karena alasan lainnya, jika EVA positif, Economic Value Added positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Sedangkan jika negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Dalam menghitung EVA, dirumuskan sebagai berikut. Laba operasi setelah pajak dikurangi hasil perkalian dari persentase biaya modal accrual dikali total biaya modal dipakai. Aspek perilaku EVA. Beberapa perusahaan telah menemukan bahwa EVA mendorong jenis perilaku yang sesuai berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi yang mencukupi. Alasan yang mendasari ialah EVA mengandalkan biaya modal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penetapan harga transfer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fanidia Kusmarni, NPM 15. Pada banyak organisasi terdesentralisasi, keluaran di salah satu divisi digunakan sebagai masukan pada divisi lainnya. Dengan keadaan seperti ini, cara menilai barang-barang ditransfer adalah dengan cara pengevaluasi divisi yang terkait dengan laba operasi, pengembalian atas investasi, dan laba residu atau EVA. Jadi, nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Nilai ini atau harga internal disebut harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer.
Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi, evaluasi dan kompensasi pada manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer, karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, misalnya ROI dan laba residu. Meskipun harga transfer tidak mempengaruhi sebagai satu kesatuan, tetapi hal ini mempengaruhi perusahaan sebagai salah satu kesatuan. Penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan di negara tempat berbagai divisi beroperasi. Kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang atau opportunity cost approach mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang diterima divisi penjual dan harga maksimum yang dibayar divisi pembeli. Harga-harga minimum dan harga maksimum tersebut sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Berikut harga-harga yang ditetapkan setiap divisi. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual kepada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah dari rentang penawaran. 2. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut sebagai batas atas dari rentang penawaran. Saya Farandini Nur Sabrina Ayuning Tias, NPM 74. Selanjutnya adalah mengenai harga pasar. Jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. Pada situasi demikian, berbagai tindakan manajer divisi akan mengoptimalkan laba divisi dan laba perusahaan secara simultan. Lagi pula, tidak ada divisi yang memperoleh manfaat di atas beban divisi lain. Bila demikian, manajemen pusat tidak akan tertarik untuk ikut campur tangan. Selanjutnya adalah harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, biasanya perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan tersebut, maka divisi akan membebankan biaya penuh dari produknya. Selanjutnya adalah harga transfer yang dinegosiasikan. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Sekian, terima kasih dari kelompok 2.